Nyi Roro Kidul ini adalah anak dari Prabu Siliwangi, anak yang memiliki wajah dan paras cantik, ayu, dan mempunyai karisma tersendiri. Nyi Roro Kidul ini menikah dengan Sunan Kalijaga. Nyai Roro Kidul itu putri dari Prabu Siliwangi. Ini bukan dari bangsa manusia. Dia adalah memang bangsa spirit atau bangsa Atman yang memang menguasai pantai selatan. Hari-hari ini, suasana lautan di banyak tempat di Indonesia sedang tidak baik. Bergolak, memamerkan kengerian lewat gelombang tinggi, juga di sepanjang pantai selatan. Lantas, adakah hubungannya dengan kemurkaan Kanjeng Ratu Kidul? Ataukah memang penguasa pantai selatan itu sedang ingin memberi sebuah pertanda siapa sesungguhnya Ratu Kidul yang bagi masyarakat Jawa sangat dihormati? Benarkah jelmaan salah satu putri Raja Pajajaran paling masyhur, Prabu Siliwangi? Mengapa Raja-Raja Mataram disebut menikah dengan Kanjeng Ratu Kidul? Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kembali berkisah tentang eksistensi Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Rasanya tidak bisa meninggalkan legenda tentang Pajajaran dan Mataram. Sebab versi paling kuat merujuk dua kerajaan ternama itu. Tapi lebih dari segalanya, sosok Ratu Pantai Selatan memang seperti tak pernah selesai menjadi cerita. Masyarakat Jawa percaya inilah figur mistik yang paling sakral dengan segala kemampuan linuihnya. Kisah tentang Kanjeng Ratu Kidul seperti lestari karena diceritakan dari generasi ke generasi tanpa putus dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Jadi dikatakan seperti itu karena memang sudah melegenda. Saya sendiri itu lahir tahun 60-an. Itu waktu saya SD saya sudah mendengar cerita dari orang tua saya, dari ibu saya, dari bapak saya tentang Nyai Roro Kidul. Melihat tanda-tanda atau berkomunikasi langsung itu saya sendiri mengalami. Namun apakah pengalaman saya ini di-endorse atau diakui oleh orang lain, saya tidak memaksakan, karena memang pengalaman spirit adalah setiap manusia memiliki perbedaan. Namun pada teman-teman yang sudah mengalami hal yang sama dengan saya, tentunya dia juga mengiyakan apa yang saya nyatakan tadi, bahwa saya pernah melihat tanda-tanda, pernah melihat langsung, pernah berkomunikasi langsung, pernah. Di tengah masyarakat Jawa, keberadaan Kanjeng Ratu Kidul yang disebut dengan sangat hormat tidak bisa dilepaskan dari cerita berdirinya Kerajaan Agung Mataram. Sebab sudah sejak Danang Sutawijaya
atau kelak bergelar Panembahan Senapati merintis Kerajaan Mataram sudah melibatkan sosok gaib penguasa Laut Selatan. Kisah ini sangat populer serta dipercaya tanpa bertanya. Pada saat ingin mendirikan Kerajaan Mataram itu, Panembahan Senopati itu bertapa dengan cara naik sebatang kayu itu terus menghanyutkan diri di sungai dan akhirnya sampailah di Laut Selatan. Sampai sekarang jejaknya itu digunakan, dipugar oleh kerajaan penerusnya. Kalau di Mataram itu ada Keraton Surakarta, Pakubuwono, dan Keraton Jogja, yaitu Hamengkubuwono. Itu kisah ringkas ceritanya, tetapi diawali oleh Panembahan Senopati. Tapi mengapa penerus Panembahan Senapati disebut selalu menikah dengan Kanjeng Ratu Kidul? Bukan nikah atau pernikahan seperti layaknya manusia, laki dan perempuan, kawin atau jadi pengantin dan sebagainya. Sebetulnya antara keyakinannya yang menghargai dengan keberadaan penguasa Laut Selatan. Bagi masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah dan Yogyakarta, sosok Kanjeng Ratu Kidul memang sangat dihormati sebagai penjaga keseimbangan batin. Tapi benarkah Ratu Kidul adalah salah satu seorang putri Prabu Siliwangi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Eksistensi Kanjeng Ratu Kidul memang selalu penuh kontroversi. Seperti semua sosok besar, banyak versi yang mengiringi keberadaannya. Dan masyarakat Jawa Barat percaya bahwa penguasa Laut Selatan berasal dari bumi Pajajaran. Maka tersebutlah Putri Kandita, salah seorang putri kinasi Kanjeng Prabu Siliwangi. Nyi Roro Kidul ini adalah anak dari Prabu Siliwangi, anak yang memiliki wajah dan paras cantik, ayu, dan mempunyai karisma tersendiri, serta dia mempunyai kewibawaan hampir sama seperti ayahnya. Jadi kalau untuk makomnya sendiri itu ada di Karanghawu namanya. Di atas itu ada makom Putri Kandita ini. Jadi Putri Kandita adalah putri dari Prabu Siliwangi yang memiliki paras cantik, dan dia memiliki ataupun terkena penyakit sihir guna-guna sehingga seluruh tubuhnya itu terkena penyakit seperti borok, diakibatkan dari sifat iri dengki oleh selir-selir dari Prabu Siliwangi. Pada suatu malam dia mendapatkan mimpi goib yang mengarahkan dia dan memberikan sebuah petunjuk agar Putri Kandita pergi ke arah selatan, Laut Selatan, untuk mengobati seluruh penyakitnya di daerah sana. Versi tentang Ratu Kidul tidak hanya berkaitan dengan Pajajaran atau Mataram. Sangat banyak versi lain yang sering jauh dari nalar umum. Misalnya, versi-versi yang jauh lebih riuh
karena kental dengan aroma legenda, menyebutkan bahwa Ratu Kidul menikah dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi ada yang bercerita bahwa Nyi Roro Kidul ini menikah dengan Sunan Kalijaga. Terus di suatu malam si Nyi Roro Kidul ini dikirimkan sihir. Jadi dikirimkan sihir dalam bentuk banyak ular yang menyerang ke arah kamarnya. Di saat itu Sunan Kalijaga terbangun dan mengambil ular tersebut untuk membersihkan penyakit-penyakit sihir dari sana. Pada akhirnya ular ini berubah menjadi sebuah keris dan Sunan Kalijaga sedang memegang. Dalam posisi Nyi Roro Kidul ini lagi terbaring tidur. Begitu Nyi Roro Kidul terbangun melihat Sunan Kalijaga memegang sebilah keris yang berbentuk ular, di situ beliau ini terbangun kaget dan takut, berpikir bahwa dia akan dibunuh. Makanya si Nyi Roro Kidul ini pergi lari ke arah Laut Selatan. Barangkali benar, setiap versi memiliki pendukungnya. Sebab acuannya berasal dari cerita rakyat yang berbeda-beda. Bagi Ki Radu yang dikenal sebagai praktisi spiritual senior, semua didasari dari keyakinan masing-masing. Ya, kalau acuannya adalah pertanyaan Nyai Roro Kidul itu putri dari Prabu Siliwangi, ada benarnya karena acuannya adalah cerita dari kisah Pajajaran. Kanjeng Ratu Kidul dari versi manapun adalah sosok mistik yang mengiringi gerak kehidupan masyarakat. Bagi orang Jawa, terutama di pesisir selatan, sosok ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan Kerajaan Mataram. Tapi mengapa Ki Atmo menyebut tidak sembarangan orang bisa bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul? Benarkah gelombang tinggi di Laut Selatan ada hubungannya dengan kemurkaan Ratu Kidul? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berbeda dengan Ki Geni Seketi dan Ki Radu, menurut Ki Atmo, versi Putri Siliwangi sesungguhnya jauh dari logika. Sebab memang tidak ada hubungannya. Ia lebih percaya bahwa Kanjeng Ratu Kidul tidak berasal dari bangsa manusia. Ki Atmo juga meluruskan soal pernikahan Kanjeng Ratu Kidul dengan terah Raja-Raja Mataram. Jadi untuk legenda itu sendiri ya, kalau Kanjeng Ratu Selatan itu putri dari salah satu Prabu Siliwangi, ternyata kalau saya rasa saya sendiri itu bukan. Bunda Ratu atau Kanjeng Ratu Kidul itu makhluk yang kalau di istilah Jawa atau istilah kejawen itu adalah atman atau jiwa seperti itu. Ya, kembali lagi kalau ada juga rumornya bahwa Kanjeng Ratu Kidul itu adalah Nyai Kandita yang keturunannya Prabu Siliwangi, itu juga saya rasa bukan, karena beliau Kanjeng Ratu Kidul ini bukan dari bangsa manusia. Dia adalah memang bangsa spirit atau bangsa atman yang memang menguasai pantai selatan. Kalau untuk sangkut pautnya Kerajaan Mataram, Kerajaan Jogja dengan pantai selatan ini sangat banyak ya, karena Kerajaan Mataram atau Jogja ini didirikan dengan legitimasi alam, dua alam. Yang pertama adalah dari
Kanjeng Ratu Kidul di pantai selatannya, di laut selatannya. Yang kedua adalah dengan Gunung Merapi. Jadi dua sosok gaib ini, Kanjeng Ratu Kidul dan Mbah Petruk, ini akan selalu menaungi kekuasaan atau selalu membantu raja-raja Mataram, khususnya Jogja kalau sekarang. Bagi sebagian orang, Kanjeng Ratu Kidul adalah legenda. Tapi sangat banyak yang meyakini keberadaannya sebagai sebuah kenyataan. Sementara itu, banyak spiritual yang mengaku pernah bertemu, bisa berkomunikasi, serta memiliki hubungan batin dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kalau menurut saya yang namanya Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng itu adalah sebutan kehormatan, Ratu itu adalah rajanya, dan Kidul adalah yang bertahta di selatan. Kalaupun beliau menemui orang-orang, itu nggak sembarangan orang bisa ditemui, dan nggak sembarangan orang beliau mau menemuinya. Secara logika aja lah, kalau seumpamanya beliau memang penguasa laut selatan yang sebesar itu, nggak mungkin beliau mau menemui banyak orang. Kenapa kok banyak orang yang berkiblat ke Kanjeng Ratu Kidul? Karena memang beliau ini dipercaya memiliki kekuasaan yang melegitimasi seseorang. Contohnya, kalau Sang Panembahan Senopati, Raja pertama Mataram, tidak bertemu beliau, tidak bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, beliau belum tentu jadi raja. Nah, menurut kepercayaan beberapa paranormal, jika mereka sudah bertemu atau berjumpa dengan Kanjeng Ratu Kidul, maka sudah sah dia dinobatkan sebagai orang yang linueh atau lebih punya sesuatu yang lain. Lantas benarkah gelombang tinggi di sepanjang Laut Selatan serta laut lain di Nusantara ada hubungannya dengan Kanjeng Ratu Kidul yang ingin meminta tumbal? Sebenarnya kalau disebut korbannya pantai selatan ya, itu memang ombaknya ganas kan. Tapi kalau beliau sendiri enggak meminta tumbal-tumbal seperti itu. Bahkan sempat ada cerita ini di daerah Kulon Progo dan di Gunung Kidul Jogja, itu dalamnya rumahnya orang, dalamnya temboknya orang itu berubah jadi emas bagian, karena memang mengidolakan beliau lah, sedikit hadiah lah itu ya. Terus kalau beliau sendiri ada sedekah bumi, sedekah laut seperti itu. Upacara-upacara seperti itu adalah bentuk peninggalan leluhur kita dalam menghargai alam. Jadi sebenarnya Kanjeng Ratu Kidul ini nggak butuh hal-hal yang seperti itu. Kisah Kanjeng Ratu Kidul memang memiliki tempat paling penting dalam jagat batin masyarakat Jawa. Banyak versi, banyak cerita yang melatari keberadaannya. Tapi hingga saat ini, sebagian besar masyarakat masih percaya bahwa penguasa Laut Selatan itu sosok yang eksistensinya nyata. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.